Tuhan. Apapun yang kami perbuat Tuhan, Engkau selalu topang kami, selalu lindungi kami Bapa. Ketika Engkau yang membuka pintu Bapa, maka tidak ada yang dapat menutup pintu. Dan tidak ada satupun Bapa yang dapat merendahkan kami ketika Tuhan menaikkan kami Bapa. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus, kami ibadah di sore hari ini Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Bapak, di rumah, atau lagi di luar, atau sedang apapun kami saat ini Bapak, kami percaya Engkau hadir, Engkau ada, selama hati kami ingin menyembah, hati kami hanya bagi Tuhan, yang percaya Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau kiranya berkati ibadah PKMB ini Bapak lewat online, tidak ada jarak yang memisahkan kami Tuhan. Ketika kami bersehati bersatu untuk memuji, menyembah Tuhan, maka Engkau hadir, membimbing, menuntun kami, memulihkan kami, membuang semua sakit penyakit kami, dan mengangkat semua beban berat kami. Hanya di dalam nama Yesus, kami sudah siap untuk menyembah-Mu Bapak di sore hari ini. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Amin. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Kami sembah Kau Tuhan. Oh haleluya Jesus. Katakan, ku tak membawa apapun juga. Oh, ku tak Membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga. Mari sama-sama dari awal kembali. Oh, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, oh inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sama-sama katakan, inilah yang ku punya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan, bagaimana ku membalas? Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sama-sama katakan kembali, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, oh, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga,
Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita, saudara. Hanya bagimu Tuhan, inilah yang terbaik yang kami punya. Oh, we worship you Lord. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh, haleluya, kami sembah. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya, oh haleluya. Mari sama-sama sembah Tuhan kita, saudara, karena ada mujizat di dalam penyembahan. Oh haleluya. Serahkan semua berat bebanmu kepada Tuhan, karena Tuhan dapat memulihkan segala pencobaan yang kau miliki saat ini, saudara. Karena Tuhan kita sungguh baik. Dia mampu menyembuhkan kita dalam sedetik, semenit. Oh haleluya Jesus. Kami bersyukur bagimu Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang besar. Oh, tak sedikit pun Engkau meninggalkan kami, Bapa. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Thank you Jesus. Oh haleluya. Jesus, Kau Allah yang sangat baik. Terima kasih Bapa. Kami akan selalu mengiring Engkau Bapa di dalam hidup kami. Oh haleluya. Oh, kami mau mengiringmu Tuhan. Yes. Mari sama-sama katakan mengiring. Oh haleluya Jesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu. Katakan mengiringmu. Oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu, saudara. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu mengiring hidup kami hanya untuk mengikut Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang baik. Thank you Jesus. Oh haleluya. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan sebentar kami akan menyerahkan sesi selanjutnya kepada Bang Coki untuk sharing firman. Kiranya Engkau yang berbicara Tuhan lewat sharing firman di sore hari ini. Kami percayanya di dalam nama Yesus Engkau hadir memulihkan, menyembuhkan, dan mengangkat seluruh beban berat kami. Hanya dalam nama Yesus, mari sama-sama yang percaya. Katakan, amin. Silakan Bang Coki. Ya, shalom semua. Shalom, Kak Tengah dari Pekanbaru nih baru hadir. Harusnya yang bertugas Abang Bapak Yosafat, cuman karena nggak bisa ya Kak Tengah ya. Nggak kedengeran suaranya Kak, bisa di-unmute Kak. Ya Dek, udah Dek. Bisa? Ya udah dengar Dek. Dengar Kak. Berarti sesi selanjutnya kalau ada Abang Bapak Yosafat, bisa Kak? Apakah ada? Belum nyampe rumah Dek. Oh, oke, baik. Ya. Oke, kalau gitu dengan segala kerendahan hati, karena Abang Bapak Yosafat tidak ada, izinkan aku untuk menggantikan sharing firman Tuhannya untuk hari ini. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari bacaan kita Matius 27 ayat 11 sampai 26. Kita akan belajar tentang satu tokoh yang mungkin sedikit orang yang mempelajarinya. Tapi hari ini saya ajak kita belajar, yaitu tokoh Pilatus. Kita akan belajar tentang sebuah keputusan. Bacaan hari ini diambil daripada Matius 27 ayat 11 sampai yang ke-26. Saya baca buat kita semua. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri,
Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas, karena mereka sudah berkumpul di sana. Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Tetapi semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah yang namanya keputusan. Saya coba mengupas dari teori dari Herbert Alexander Simon, yaitu seorang peneliti di bidang psikologi kognitif, ilmu komputer, administrasi umum, ekonomi, dan filsafat. Beliau coba membuat secara sistematis yang namanya 3 tahapan pengambilan keputusan. Kita akan membedah bagaimana keputusan Pilatus sebagai wali negeri di Yudea, adalah perwakilan dari Roma, negara Roma, bahwa Pontius Pilatus ialah gubernur wilayah Yudea yang berkuasa di tahun 26 sampai 36 Masehi. Dan pada waktu itu, Tiberius menjadi kaisar Roma dari tahun 14 sampai 37 Masehi. Dan di Galilea sendiri dikuasai oleh Herodes Antipas yang menjadi gubernur di Galilea dari tahun 2 sebelum Masehi sampai 39 sesudah Masehi. Nah, saya akan coba membedah dari keputusan-keputusan atau tahapan pengambilan keputusan yang diambil oleh Pilatus menurut kacamata Herbert Alexander Simon. Herbert Alexander Simon mengatakan ada 3 tahapan dalam mengambil keputusan. Kenapa saya mengambil tema ini untuk di-sharingkan? Karena sangat penting buat kita dalam mengambil keputusan. Bahkan dalam kuliah hubungan internasional ada satu sesi mata kuliah tentang bagaimana berkata tidak. Berkata tidak juga adalah sebuah keputusan. Nah, untuk itu saya mengambil tema dari bacaan kita tadi, Matius 27 ayat 17, dengan tema, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Ini adalah sebuah pertanyaan yang
diputuskan oleh Pilatus yang dilontarkan kepada bangsa Yahudi. Siapa yang kamu kehendaki, kubebaskan bagimu. Dan subtema hari ini saya ambil dari Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Menurut Herbert Alexander, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap penyelidikan. Jadi ketika ada suatu masalah, maka menurut Herbert, ada tahap pertama adalah penyelidikan. Merupakan tahapan dilakukan dengan mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Nah, kalau kita baca di Matius 27 ayat 23, inilah yang lingkungan yang dihadapi Pilatus pada waktu itu. Saya baca buat kita semua. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Pada waktu itu Yesus ditangkap karena ciuman pengkhianatan Yudas. Ciuman pengkhianatan Yudas itu sebuah ciuman yang mengatakan bahwa Yesus bersalah terhadap tuntutan blasfemi atau penghujatan atas nama Allah. Siapa pelapornya? Pelapornya adalah Yudas. Makanya Yudas disebut pengkhianat. Tetapi ketika dia dibawa ke mahkamah agama, maka ketika dia dibawa ke mahkamah agama, kemudian para imam-imam memberikan saksi-saksi palsu. Nah, ada yang mengatakan, apakah engkau anak Allah? Jadi para imam coba menghujat atau coba menghukum Yesus dengan sebuah tuntutan. Dan tuntutannya adalah menghujat nama Allah. Nah, tetapi tuntutan tersebut tidak bisa membawa Yesus dalam kehukuman mati. Kalau kita baca ketika di Lukas 23 ayat yang ke-14, saya coba bacakan buat kita semua. Di Lukas 23 ayat yang ke-14. Dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dituduhkan bahwa Yesus adalah menghujat Allah. Tetapi kenyataannya tidak ditemukan oleh Pilatus. Inilah keadaan yang Pilatus selidiki pada waktu dia sebelum mengambil keputusan. Nah, Pilatus bahkan berkata kalau memang itu salah bawa aja ke pengadilan adat Yahudi. Tetapi ternyata di adat Yahudi tidak boleh membunuh. Makanya para imam-imam bagaimana caranya membuat Yesus ini terbunuh. Setelah saya selidiki ternyata saya baru mengerti kenapa di kayu salib Yesus ada bacaan INRI. Inilah Raja orang Yahudi. Ternyata INRI itu adalah sebuah tuduhan yang dikenakan kepada Yesus agar Yesus bisa dihukum mati. Nah, menurut teori Herbert, setelah kita menyelidiki, maka ada tahap perancangan. Tahap perancangan itu dalam sebuah pengambilan keputusan adalah tahapan yang dilakukan dengan mendaftarkan, mengembangkan, serta menganalisa arah tindakan yang mungkin dilakukan. Ketika desakan banyak orang mengantar Pilatus untuk memeriksa Yesus, bahkan sampai 3 kali dia memeriksa Yesus dan tidak satupun menemukan jawabannya. Dan desakan yang kedua adalah dari istrinya sendiri. Pilatus mendapat desakan, kata istrinya gini, jangan engkau hukum orang itu, orang benar itu, karena aku sudah disusahkan oleh mimpi, katanya. Bayangkan seorang Pilatus didesak dari istrinya, didesak nuraninya, juga tetap dia tidak bisa berdaya oleh sebuah keputusan politis karena jabatannya.
Nah, singkat cerita, di Lukas 23 ayat 16, inilah tindakan yang ingin dilakukan oleh Pilatus. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Jadi ketika Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun terhadap Yesus, maka tindakannya untuk memuaskan masyarakat menurut Pilatus adalah menghajarnya dan melepaskannya. Tapi lihat bagaimana bangsa Yahudi sangat tidak menerima keputusan ini. Tetapi dia tetap sampai 3 kali dia tetap salibkan dia. Nah, akhirnya Pilatus mengatakan gini, dalam 1 tahun engkau ada pilihan membebaskan seorang tawanan dan membebaskan dan menangkap yang ada yang dibebaskan dan ada yang ditangkap. Maka Pilatus mengusulkan, apakah engkau membebaskan Yesus Barnabas atau engkau melepaskan Yesus yang kau sebut Kristus? Pertanyaan ini seringkali terhadap kita. Mana yang kita lepaskan dan mana yang kita tangkap? Perlu diketahui bahwa Yesus Barnabas itu adalah orang zelot, seorang tawanan politik, sekaligus perampok. Atau boleh saya simpulkan bahwa dia adalah Robin Hood. Seorang yang merampok kereta atau harta orang Roma dibagikan kepada orang Yahudi atau Galilea. Nah, ini membuat dia populer sebagai seorang Robin Hood. Jadi sebagai masyarakat society di Galilea sangat kagum terhadap tipikal seperti Robin Hood. Seringkali kita ini sebagai manusia tidak pernah bertanya, ketika kita menerima sesuatu, kita tidak pernah bertanya asal dari mana uang tersebut. Ini adalah tipikal bangsa Yahudi yang tidak bertanya terhadap apa yang dia terima. Atau dia akan lebih memilih bebaskan Barnabas dan salibkan Yesus. Nah, dalam tahapan yang ketiga menurut Heber itu adalah tahapan pemilihan. Tahapan di mana sebelum mengambil keputusan dilakukan kegiatan pemilihan arah tindakan dari semua data yang ada. Nah, di tahapan ini maka Pilatus mengambil keputusan di Lukas 23 ayat yang ke-24. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Pilatus sebagai seorang wali negeri yang dimana karena kisah Yesus dia jadi bersahabat dengan Herodes. Dicatat demikian karena sama-sama paham bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi karena keinginan politik maka Pilatus menyerah dan Pilatus menyalibkan Yesus, membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Hari ini saya membagikan tadi 3 tahapan dalam tindakan untuk sebelum memilih. Tahapan yang pertama adalah tahapan penyelidikan, merupakan tahapan dilakukan dengan mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, tahapan perancangan, tahapan yang dilakukan untuk mendaftar, mengembangkan, serta menganalisa arah tindakan yang mungkin dilakukan. Dan yang ketiga adalah tahapan pemilihan sebelum mengambil keputusan. Kita bisa belajar dari Pilatus, waktu dia memutuskan, dia kalah oleh yang namanya politis. Hari ini saya menantang kita semua, apakah dalam mengambil keputusan kita menuruti hawa nafsu kita, apakah kita kalah seperti Pilatus? Karena desakan orang banyak, sehingga kita tidak tampil sebagai diri kita. Padahal tahu jelas, sampai 3 kali Pilatus mengatakan tidak menemukan kesalahan terhadap orang ini. Tetapi di ayat yang ke-24 dari Lukas 23, dia mengabulkan tuntutan itu. Hari ini seringkali saya melihat, meskipun kita tahu yang namanya kebenaran, tapi karena tuntutan orang banyak, kita kalah karena kebenaran itu. Dan yang kedua, saya menantang kita untuk menuruti kebenaran itu, untuk tidak ikut-ikutan
atau dilakukan seperti menentang orang banyak, seperti keputusan Pilatus yang dilakukan sehingga menyebabkan Yesus disalibkan. Nah, hari ini sebelum saya menutup sharing saya ingin memberikan sebuah film untuk kita saksikan, di mana film ini bercerita tentang seekor singa yang mengambil keputusan yang tak lazim. Singa saja mampu melawan kodratnya dalam mengambil keputusan. Dan saya mau mengajak kita untuk belajar bagaimana keputusan seekor singa. Saya akan putar videonya, kita saksikan bersama. Seekor singa betina bernama Kamanyana dengan anak adopsinya seekor impala bernama Ima. Ini adalah sebuah cerita tentang seekor singa betina bernama Kamanyana yang hidup di hutan liar Afrika. Video ini yang telah kami tayangkan sebelumnya, seekor singa betina bernama Kamanyana ketika berburu impala, dia menemukan seekor anak impala yang sedang tergeletak di atas rumput. Impala tersebut baru saja dilahirkan. Anak impala tersebut dinamakan Ima. Entah apa yang ada di benak Kamanyana hingga tidak memangsa Ima yang notabene adalah mangsa kesukaan singa pada umumnya. Mungkinkah karena jiwa keibuannya? Entahlah. Yang jelas, sikap Kamanyana ini menjadi perhatian dunia. Para peneliti dunia berdatangan ke Afrika untuk meneliti peristiwa yang sangat langka ini. Sejak Ima menjadi anak adopsi Kamanyana, kemanapun mereka selalu pergi bersama. Layaknya anak seekor induk singa lainnya, Ima digendong melalui gigitan lembut Kamanyana karena Ima belum bisa berjalan dengan normal. Betina seperti Kamanyana, Afrika memang dipenuhi dengan aneka macam predator pemilik puncak mata rantai makanan. Singa, harimau, cheetah, leopard, hyena, serigala, dan sebagainya selalu siap menerkam Ima dikala Kamanyana lengah. Hari berganti minggu, mereka selalu bersama. Berteduh di bawah pohon yang rindang dengan sejuknya semilir angin. Minum bersama di sungai yang mengalir deras, kebersamaan mereka adalah pemandangan yang sangat menyentuh dari sebuah keajaiban alam. Tidak terbayangkan sebelumnya, jika Kamanyana dan Ima akan hidup bersama antara pemangsa dan mangsanya. Aneh bukan? Namun itulah yang terjadi. Bahkan para peneliti pun meneteskan air mata saat memperhatikan kebersamaan mereka. Sayangnya, Ima mulai kelaparan. Ima butuh susu induk impala. Sementara Kamanyana butuh makan daging segar untuk menjaga kondisi tubuhnya. Namun di tengah kelaparan mereka, tetap bersama-sama selama beberapa minggu. She lives a life of terror. How she's going to feed herself without being discovered.
I think that in her state of mind, she's likely to be very frightened and very nervous. And I think that she found something that days became weeks. Camanyak displayed little in the way of predatory tendencies towards the calf, and the pair showed no sign of separating. But we were so caught up because the other predators would be lurking around, and you'd make a meal of the calf when they got the chance. We followed Camanyak and the oryx down to the river. We were really to ambush prey. So when Minum Camanyak bersama di sungai yang mengalir deras, kebersamaan mereka adalah pemandangan yang sangat menyentuh dari sebuah keajaiban alam. this huge male lion leapt out of the bushes and grabbed it. Hingga suatu masa dari balik semak-semak, tiba-tiba seekor singa jantan dewasa merenggut kebersamaan mereka dan kebahagiaan mereka. Singa jantan tersebut membunuh Ima dan meninggalkan Kamanyana menangis sendiri layaknya seorang ibu kehilangan anaknya. Kamanyana tidak bisa berbuat apa-apa saat singa jantan menerkam Ima dan membawanya pergi. Tatapan kosong Kamanyana mengiringi kepergian Ima. Begitu pula dengan para peneliti meneteskan air matanya. Setelah kejadian itu, beberapa minggu kemudian diketahui Kamanyana sempat mengadopsi 5 ekor anak impala seperti Ima. Namun kejadian seperti Ima terulang kembali dan Kamanyana mengalami kesedihannya kembali. Cerita ini sangat menyentuh kehidupan. Begitu banyak kejadian-kejadian tidak masuk akal terjadi di alam liar seperti Afrika. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. The calf and the lioness walking side by side. Iya, tadi kisah cerita tentang bagaimana seekor singa yang memelihara mangsanya, yang menurut aku, maaf. Maaf. Ya, tadi cerita tadi adalah melihat bagaimana seekor singa yang mengambil keputusan yang tidak logik, yang memelihara seekor mangsanya, bahkan di saat kelaparan, kedua sisi saling, satu si impala kelaparan karena susu, yang satu kelaparan membutuhkan makanan tetapi tidak melakukannya. Lihat bagaimana seperti Amsal tadi berkata bahwa keputusan bahwa banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Demikianlah terjadi pada kisah tadi seekor singa yang memelihara impala. Demikian sharing firman hari ini. Semoga kita bisa belajar dari dalam sebuah pengambilan keputusan. Terima kasih, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, mengucap syukur untuk firman hari ini yang boleh hamba sampaikan. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang membuka pengertian. Apa yang sudah hamba mampu lakukan, hamba kerjakan. Selebihnya Engkau Roh Kudus untuk yang mengingatkan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Selanjutnya aku serahkan buat Pak Ketua ini. Pada tidak online semua kali ini. Bang Uda. Shalom Bang Uda. Nggak ada suaranya Bang Uda. Shalom Ki. Ya, Bang Uda. Izin, tadi Bapak Yos tidak bisa hadir karena tugas. Izin tadi aku menggantikannya karena baru dikabarkan kemarin mendadak. Tapi firman Tuhan yang luar biasa Ki, pengambil keputusan yang tidak lazim. Itu luar biasa, itulah kekristenan. Mengambil lazim. Kalau kita susah, di orang Kristen yang tidak lazim apa? Di saat kita susah, kita malah menolong yang lain. Di saat kita itu bisa kita mangsa, malah itu kita pelihara. Bukankah itu ketidaklaziman, Coki? Luar biasa. Siap, Bang Uda. Silakan untuk pengumuman selanjutnya, aku serahkan samakan Bang Uda. Ya, seperti biasa, Ki. Kalau buat... Halo? Halo, Bang Uda. Ya, Bang Uda. Kalau buat
minggu depan masih kita usahakan aja dulu nanti Bapak Josaphat. Ah, itu ada ke tengah langsung langsung orangnya. Bang Uda. Ini kalau bisa di mute aja dulu Ki. Mute semua ya Bang Uda, sebentar aku mute ya. Ya. Oke Bang Uda, udah aku mute semua, bisa silakan Bang Uda, suaranya di unmute. Ya, itu untuk minggu depan tetap Bapak Josaphat Ki. Oh, oke Bang Uda. Ya kan, puji-pujiannya tetap Chandra dari Bali. Ya. Kan selama Chandra masih bisa kan pelayanan mesti dia layani terus, itu kan biasa. Biar bisa Ini di dijawab mana? sama itu Bang Uda, bisa dijawab sama langsung sama Kak Tengah. Ini di-pin aja Ki, di unmute semua, di mute aja dulu Ki. Udah Bang udah aku unmute. Aku mute. Di mute Ki. Udah aku mute. Oh ya udah. Ki, kalau Ya, bisa udah. itu aja silih Bapak Josaphat buat minggu depan. Ah, gimana Kak Tengah, Mama Yosaphat? Halo, Ya. aku aja lah. Nanti apa pula lagi, nanti ada orang kayak gini lagi. Nggak Oh, apa-apa, gini. Intinya silih Bapak Josaphat, kalau tidak bisa juga karena ada kesibukan, Mama Josaphat, gitu. Oke. Oke, Ya, siap jadi Ketua. Iya. Terus satu lagi, kita ada berita yang tidak enak soal Dharma tabrakan kemarin Kia. ya Bang Uda. Setelah kumpul-kumpul dengan Coki, dengan Yobel, dengan David, katanya pas pulang dia kecelakaan tunggal, jadi kakinya dipen. Saat ini di rumah sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Ya. Nah, untungnya sempat tertangani, jadi perlu 6 hari di rumah sakit. Nanti mungkin 6 bulan tidak boleh menapakkan kaki ke lantai katanya kalau nggak salah. Betul Ki ya? Ya, moga-moga 3 bulan udah bisa Bang Uda katanya. Ya, jangan lupa itu kita doakan Dharma semuanya supaya sehat selalu. Terus kalau ada berita apa lagi yang memang perlu kesaksian Ki, kalau ada kita tanya berita dari keluarga kita, entah siapa yang mau bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan. Kulihat itu kakak Mamak Fani pun sudah tiba dengan selamat di Pekanbaru. Entah apa kesaksiannya dari hari Rabu mereka sudah di sana. Paling nggak sharing-sharing bagaimana situasi Pekanbaru setelah abang di sana dan kakak sekarang. Ayo Kak, ada kesaksian sedikit setelah di Pekanbaru ini. Kami masih di Jakarta, Dek. Oh, pantas kulihat itu kayak apartemen, Kak. Makanya aku pun curiga tadi. Bukan di apartemen, di Pondok Kelapa ini. Itu pun aku sangka pasti kayak Pondok Kelapa, Kak. Bukan kayak di apartemen. Jadi, kita dengar dulu Jadi kan, apa? Abang besok yang berangkat pagi. Oh, abang sendiri? Iya, Abang sendiri dulu, kakak belum. Oh, ya udah. Yang penting sehat-sehat bilang sama abang, Kak. Supaya tugas di sana semua bisa diselesaikan. Nih, aku lihat di sini ada apa Agustina Torong ini. Kita udah lama nggak dengar kesaksian dari dia ini. Coba Ina, apa yang mesti di-sharing-sharing Ina buat keluarga besar kita? Jangan mute dulu, Kak. Kak udah di-unmute, Kak. Baik-baik. Ya, silakan Ina. Baik-baik semua Bang, Tuhan Yesus baik. Baik apanya, Kak? Tuhan Yesus baik. Ya, apanya yang baik? Kalau itu kita udah tahu Ina, nggak usah dikasih tahu cuma kesaksian Ina apa. Oh, ya udah sedikit kesaksian. Terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini. Shalom dan sehat-sehat kita semua keluarga besar Burki yang kukasihi. Yang aku mau saksikan adalah walaupun dalam situasi sulit kondisi karena pandemi 19 ini, yang aku rasakan kebaikan Tuhan. Per tanggal 7 April itu aku coba online jualan serikaya. Dan ternyata walaupun dirintis
dari nol, ternyata puji Tuhan sampai saat ini laku dan kebutuhan rumah tangga kami sedikit demi sedikit terpenuhi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik di tengah-tengah orang kesulitan keuangan, di situ Tuhan lawat kami. Bujur. Puji Tuhan. Kau dengar itu, Ki? Mantap. Kau dengar nggak, Ki? Dengar sekali Bang udah. Ya maka itulah aku bilang. Coba bayangkan di tengah epidemi ini kan belum ada keluarga kita yang kelaparan, Ki. Belum ada Bang udah. Ah, itu penyertaan Tuhan Yesus, Ki, dalam hidup keluarga kita. Jangan pernah takut. Tidak mungkin orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan meminta-minta. Itu janji Tuhan. Berkelebihan mungkin tidak, tapi berkekurangan sekali itu pun tidak. Tepat pada waktunya apa yang Tuhan kalau mau menolong. Nah, kita lihat di sini ada Bitua. Bitua ada kesaksian yang bagus, Bitua. Buat setelah 1 minggu ini. Kulihat kamu kemana-mana udah mulai jalan-jalan ini. Kemarin kamu kulihat beredar-beredar. Jaga kesehatan, Bitua. Ada kesaksian kamu sedikit, Bitua. Buat kebaikan Tuhan dalam minggu ini. Di-unmute dulu, Bitua. Di-unmute dulu, Bitua. Nggak kedengaran suaranya, Bitua. Bitua. Suara kamu nggak kedengaran, di-unmute dulu. Dipencet dulu itunya, baru di-unmute, Bitua. Nggak kedengaran suaranya, Bi. Unmute ya, pencet dulu. Headphone-nya dipencet, baru ada gambar speaker, dipencet, Bi. Nanti kalau udah nyala Bitua, baru kita balik lagi ke Bitua. Ini Bitua belum bisa unmute ini. Ini kulihat di sini ada abang. Itu udah bisa, Bang, udah. Udah bisa, Bang, bisa. Udah dengar. Udah Bitua. Udah dengar. Udah. Oke. Nah, dalam 1 minggu ini ada sukacita, ada duka cita. Sukacitanya kami berkumpul di rumah Mama Ferdi, membuka pintu baru, rumah baru. Situ sukacita, dan juga Bitua ngomong di situ sebagai kalimbubu. Itu sukacitanya, ketemu dengan keluarga dari Ferdi semuanya. Duka citanya itu mendengar Dharma. Ini yang Bibi Tua tidak tahu berbuat apa-apa, hanya menangis. Karena tahu tiba-tiba Dharma begini. Tapi besoknya saya usahakan juga datang untuk ke sana. Tapi saya tidak keluar dari mobil. Karena saya takut sebelah ini corona. Jadi saya sudah tidak keluar dari mobil. Tapi tetap saya berdoa. Besoknya lagi saya datang lagi. Pertama itu kami datang dengan Martha. Besoknya saya datang lagi untuk ketemu dengan Butet. Jadi sabar dekku, begini kita berdoa. Mungkin itu suatu untuk Dharma, iya Tua, supaya nanti Dharma ini bisa mendapatkan jodohnya. Ini kami bicara sama si Butet. Tahu-tahu ketemu situ Obel, David, semua sambil kami foto-foto. Di situ saya berduka, di situ juga saya sukacita. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji 2000 tahun yang lalu. Berbilur-bilurnya akan menyembuhkan Dharma. Itulah kesaksian Bibi Tua pada hari ini. Dan hari ini Bibi Tua tidak keluar kemana-mana. Hanya di atas saja. Karena aku tahu. Tidak ada kawan saya berbicara. Hanya saya sendiri di atas ini. Cuma buka ini. Bitua belum bisa. Inilah kesaksian saya. Tuhan itu luar biasa baiknya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bi. Jadi biarpun kamu nggak punya teman untuk bicara, berdoa, Bi. Itu kamu bicara sama Tuhan, artinya kalau kamu berdoa. Jadi, Ki. Coki. Ya Bang udah. Ya Bang udah. Itu ada Abang Bapak Ripka itu, kita dengar kesaksiannya beliau itu. Dia kan baru balik dari Brastagi kalau nggak salah menghadiri pelantikan HMKI. Kita dengarkan kesaksiannya. Ini dia lagi nge-freeze. Internetnya kayaknya nge-freeze tuh.
Internetnya bermasalah kelihatannya. Iya. Bang Atau tua kita Bapak dengarkan Ripka? Bapak Uda kita. Ya kayaknya ke Mama Bapak Uda kita dulu. kita dengarkan juga kesaksiannya, bisa kan Ki? Bisa Bang Uda. Mama Uda dulu. Nah, silakan Puda, kalau kamu ada kesaksian untuk minggu ini. Kulihat kamu banyak kali perubahan dalam hidup kamu. Kulihat makin lama makin muda kulihat kamu. Berubah Silakan Puda. total. Berubah total. Ya, pertama dulu puji Tuhan, kita jumpa lagi di live streaming ini, Coki. Ya Mama Uda. Dengar kan? Dengar Ya. Mama Uda, dengar. Ya, memang setiap dalam keluarga besar kita seperti Ketua bilang, ada beberapa hal, ada sukacita, ada hal-hal yang terjadi di tengah keluarga kita. Satu lagi tadi mungkin Ketua lupa, saya lihat bahwa kita juga bersukacita atas kelahiran dari kempu kita, anaknya Rama dan Chandra. Ini juga sukacita tua. Nah, jadi kita bersyukur atas keluarga besar ini. Jadi kita tetap bersyukur dalam segala hal. Jadi kami hari ini kumpul di rumah Ketengah karena berhubung datang Mama Rahim dari Medan tadi pagi. Jadi mari dah kita ke rumah Ketengah katanya. Kami sini lagi ngobrol-ngobrol. Mungkin itu aja kali. Kalau memang perlu ditambahkan nama Mama Rahim juga bisa hari ini. Boleh. Lanjut Silakan dah, boleh aja dah. Shalom Mama. Siap. Aku tanggal 21 berkat, tanggal 21 kase. Padan jumpa aku nak pernah boksu. Sudah tersendiri berkenaan, tapi nak jumpa. Gue siapkan murin, manis kayak Trina. Lembang. Iya, aku lah hasil bakal. Gue jemput ke bandara, gue aku berkat Manina. Tapi lah mau dari. Bagi kata Sultan Tandai. Trina keluarga lagi kelaparan. Tambah sukses, Trina kita mau sukses. Maka jual kita Trina. Bujur. Apa enak Ki? Ya, jadi Coki, ada orang tengah pun ada sebelah. Coki, Iya Bang Uda. Ki, Ya Bang itulah Uda. luar biasanya keluarga kita kan. Oke, Ternyata semua lanjut. diberkati dalam masa-masa COVID seperti ini. Iya Bang Uda. Iya, tetap kita berdoa buat orang-orang tua kita kan gitu. Betul. Jangan nanti di level orang tua kita dia sudah berhasil mendidik kita semua. Nah, kita diajarkan cari mendidik anak-anak oleh orang tua kita. Jangan nanti kita tidak bisa mendidik anak-anak seperti orang tua mendidik kita, kan begitu Ki? Setuju Bang Uda. Setuju kan? Jadi diberkati luar biasa kita. Kita pun punya Chandra yang baru katanya baru mendapat anggota baru. Kan luar biasa semua kita ini. Diberkati semua kita ini. Jadi jangan lelah-lelah kita ikuti apa kata firman Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di aliran air. Kau bayangin coba, nggak usah lihat dia berbuah, tapi paling nggak kan dia hidup di tepi aliran air. Betul. Nah, betul kan? Nggak berbuah pun paling nggak hidup. Jangan udah nggak berbuah, nggak hidup pula. Nah itu yang pasti bukan orang Kristen Ki. Suatu waktu pasti berbuah, tapi menunggu waktunya. Nah, jadi kita lihat di sini, kulihat di sini ada apa? Bibi tengah, di Coki mama kau Ki. Ini pun satu bibi yang sangat diberkati kalau kita lihat dari badannya dan gemuknya. Kan pasti diberkati, kan nggak mungkin kau lihat ada orang kelaparan kurus kering. Berarti kan diberkati benar bibi ini. Kita dengar kesaksiannya lah. Silakan Bi. Di-unmute dulu, Mak. Bisa, Mak. Mati pun dibikin bibi. Dipencetnya off, bukan unmute. Pakai punya kila dulu kan bisa, punya kila, kasih punya kila ke bibi kan bisa. Pak, di-unmute dulu punya Andu, Pak. Kasih ke Mama. Mama mati kayak. Udah, tuh Mama udah bisa. Mati kan?
udah. Unmute lagi. Udah. Ulang lagi, Mak. Udah. Dah, sekarang video muka Anda belum kelihatan. Videonya nggak usah kelihatan lah, soalnya gendut. Ih. Puji Tuhan lah. Selamat Silakan, sore Bi. semuanya. Sore. Sore, Bi. Ya benar juga, Kelanda. Dan memang minggu ini kita ada sukacita, ada juga yang sedih lah mengenai si Dharma itu. Tapi semuanya kita sehat-sehat aja lah. Tuhan tetap memberkati kita, benar, dan tidak pernah kita kekurangan satu apapun. Biarpun badanku gendut, Cun, bukan karena aku mau gendut. Tapi ya memang udah begitu dari sononya. Ya, tapi nggak apa-apalah. Sehat-sehat kita semuanya lah. Amin. Ya. Ini Udah Bang, udah kesaksiannya. Udah amin katanya. Wah, sekarang Bang Uda yang koneksinya kayaknya nih. Terganggu lagi. Halo Bang Uda. Ya. Udah Bang Uda, udah amin katanya Bang Uda. Ya Bang Uda. Ya. Oh, tapi aman kan si Dharma kan? Aman Bang Uda, aman. Semua udah ditangani dokter dengan baik kan? Sudah, jadi langsung pada waktu itu dari kejadian sampai pemeriksaan semuanya sampai pertolongan pertama kelar itu tidak kurang lebih 1 jaman lah. Jadi memang puji Tuhan cepat. Jadi begitu kejadian, Dharma telepon aku telepon David, kita kumpul semua di situ, langsung bagi tugas, ada yang ambil ambulan, ada yang menjaga lokasi sampai ke rumah sakit diurus dan langsung di scan semua, kepala, pundak, pinggul, kaki, dan ternyata ada. Itu setelah kalian ketemu ya Ki ya? Kalian ketemu dulu kan sebelum bubar kan? Ya, kami janji ketemuan itu sekitar jam 6 sampai jam 7 malam. Dan kami datang bertiga itu, aku duluan sekitar jam 6:30 dan kemudian disusul oleh David sekitar jam 7:30, 4 jam 8 gitu. Sementara kan mall tutup, akhirnya kami pindah ke Ropita. Dari Ropita, selesai dari Ropita kami bubar. David sama Yobel, aku sama Dharma, aku antar Dharma ke parkiran karena dia tadinya parkir di Arta Gading. Aku antar ke Arta Gading, kemudian aku ke rumah. Aku tanya, bisa nggak deh, aku sudah tawarkan untuk tinggal di rumah. Kata dia kerja besoknya, katanya gitu. Padahal hari kejepit, memang ternyata kerja memang dia karena masih baru dan ya sudah akhirnya jalan. Nah, baru aku sampai rumah, baru buka pintu, melangkah mungkin 1-2 langkah, masuk, telepon Dharma, Bang aku kecelakaan. Langsung aku susul ke, di mana posisinya di Gunung Sahari, aku susul. Sampai tiba di lokasi, dia sudah di pinggir begitu kan, ada tukang ojek banyak dipinggirkan, kakinya ini. Waktu datang itu bingung juga apa yang tindakan, karena mau dibawa ke mobil, mobilku terlalu tinggi, akhirnya coba mobil David, udah disingkir-singkirin tuh barang-barang yang itu pun masih ketinggian karena dia sakit. Akhirnya aku ambil keputusan, panggil ambulan, langsung panggil ambulan. Saat itu Yobel yang ngambil ambulan, dia bawa motor, ada yang menawarkan dengan tukang ojek, sini Pak saya antar ke rumah sakit Husada, kata gitu. Ternyata di tengah jalan ketemu sama ambulan dan langsung di stop, kebetulan ambulan DKI, dan Yobel bilang Pak kita dalam keadaan mau pulang, kata Yobel, saya yang tanggung jawab, saya dari PTSP, katanya kan, dia mau diangkat. Nah singkat cerita sama ambulan diangkat. Waktu itu keputusannya yang paling dekat rumah sakit Hermina, cuman karena aku pikir Hermina adalah ibu dan anak gitu kan. Yang kedua yang terdekat adalah mitra keluarga. Baru yang ketiga yang terdekat itu adalah Husada. Jadi kuputuskan karena jalurnya lebih cepat ke mitra, karena kan dalam rangka tidak tahu apa yang terjadi gitu, entah ada benturan atau apa, kan harus segera ditangani gitu kan. Akhirnya kuputuskan ke mitra.
Sampai di Mitra langsung ambil tindakan itu di di ronsen, ambil darah, di rapid test, sama dikasih obat anti nyeri. Nah langsung keluar posisinya dibilang ada fraktur, jadi di pahanya itu ada tulang yang bagian belakang fraktur, di kaki itu, di betis itu dua-duanya kena fraktur, kemungkinan di tapak kaki juga kelihatan tuh ada fraktur. Nah akhirnya masuk ruangan, katanya dibilang besok pagi operasi Pak gitu. Akhirnya saya bilang tunggu, kalau operasi tunggu, nanti saya kabarin dulu keluarganya. Akhirnya kemarin si Dharma bilang jangan kasih tahu sama Bibi gitu kan, akhirnya tapi aku ambil keputusan harus dikasih tahu ini karena kan keputusan yang cukup penting. Aku telepon sama si Ipung, tolong bilang kasih tahu sama Bibi, tapi ya sekarang sih posisinya sudah di kamar, sudah dalam keadaan baik, jadi baru diberitahu gitu kan. Nah, Ipung yang beritahu, Bibi pagi jam 7:30 atau kalau nggak salah jam 7-an lah Bibi nyampe di rumah sakit, masuk baru berunding sama Dharma. Nah, karena Dharma juga punya teman dokter dari ortopedi, akhirnya dia mengambil kesimpulan di rumah sakit gitu kan. Nah, ya sudah, gimana ambil rumah sakit, ya sudah ambil rumah sakit, jalankan. Nah, operasinya pending Bang Uda. Oh ya udah. Sekarang udah selesai dioperasi? Sudah, kemarin 2 hari lalu. Kalian ketemu dulu di Kelapa Gading? Sudah ketemu di Arta Gading. Itulah kalian ini, nggak telepon abang kalian di Kelapa Gading sih. Kumpul-kumpul tanpa minta izin tuan rumah. Ya kan? Iya, betul. Seharusnya kan kalau kau masuk Kelapa Gading izin. Iya. Tapi semua udah aman ya, Ki? Aman Bang, udah aman. Ya, cukup jadi udah dioperasi, udah dipasang pen. Sudah Semua ya. Sudah, dari awal benar-benar anugerah Tuhan itu ada, karena ambulan yang paling lama biasanya, tapi itu semua kelar sampai pemeriksaan, sampai ambil darah, semua itu tidak, ya kurang lebih 1 jaman lah. Jadi dari kejadian sampai semua kelar itu, sampai masuk ruangan 1 jaman lah. Jadi itu ya cukup cepat lah gitu, reaksinya cepat dan tanggap gitu kan, jadi keputusannya juga bisa berjalan, tinggal kemarin kan diambil keputusan apakah mau ke alternatif atau ke itu, ya aku serahkan ke Bi Uda dan keluarga inti lah gitu. Bi Uda udah tenang kan? Sudah, kemarin terakhir aku ketemu yang waktu sama Bi Tua, yang tadi Bi Tua cerita sharing, sudah senyum, sudah ini karena operasi sudah berjalan dan aku lihat sudah bisa ngangkat kakinya juga sendiri gitu kan. Kaki diangkat, cuman tidak boleh dipijak, tapi kaki sudah berfungsi ngangkat. Waktu di awal kejadian kan belum. Nah, kemarin ini buat jadi contoh, Ki, anak baru kalau memasuki kawasan Kalimbubu izin. Paling nggak diundang lah ngopi-ngopi. Siap. Kan untuk ada Yobel, kalau nggak ada Yobel kan ambulan pun lama. Itulah gunanya Kalimbubu. Iya, memang Yobel yang mengambil ambulan ini. Kalau nggak ada Yobel mungkin lama. Iya udah, Ki, yang penting udah aman semua ya, Ki. Aman Bang, udah. Coba kita itu ada Maria kulihat dari sini. Dia nggak pernah bersaksi sejak dari kemarin nih. Kita dengar kesaksian dia sedikit lah, Maria ini ya kan. Karena suaminya pun Berton kulihat sibuk kali pelayanan sampai nggak bisa lagi dia main keyboard. Shalom semuanya saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom Nandeve. Kemarin udah bersaksi Bang Uda. Sepertinya kurang, Maria. Iyalah, Tuhan Yesus baik, Bang Uda. Dalam hidup ini kan, cuma satu yang diandalkan yaitu Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup ini kayaknya nggak seperti sekarang lah Bang Uda. Kalau misalnya dilihat-lihat gitu kan, ke belakangnya gitu, kalau bukan karena Tuhan Yesus, nggak bisa lah sampai kepada titik ini gitu Bang Uda. Jadi, dalam hidup ini seperti tadi kata Bang Uda kan, Bang Uda bilang jangan sampai kita udah diajari orang tua tapi kita nggak bisa ngajarin anak kita gitu kan Bang Uda. Tadi kebetulan tadi siang aku juga update status di Instagram itu juga Bang Uda. Aku buat foto V kan, fotonya si V, aku bilang
Kami sebagai orang tua cuman ingin anak kami tahu bahwa hidup ini yang paling penting adalah hidup di jalannya Tuhan gitu. Jadi sama seperti tadi yang Bang Muda katakan gitu kan, bagaimana orang tua kita mengajari kita. Puji Tuhan, keluarga besar kita rata-rata keluarga yang dekat sama Tuhan gitu kan Bang Muda. Jadi itu juga lah yang mau saya ajarkan nanti kepada anak-anak saya kelak. Karena kalau kita dekat sama Tuhan, pasti kita saling mengasihi juga antar keluarga gitu kan. Gimana saya selalu bersyukur gitu kan, kayak ginilah jarang-jarang ada keluarga yang bisa selalu bertemu dalam Zoom gitu kan, ada ide-ide dari abang-abang gitu kan, bagaimana supaya kita bisa bertemu saat-saat COVID ini gitu kan Bang Muda. Jadi saya percaya gitu kan, ini pun semua ada karena kasih Tuhan. Karena seperti yang pernah juga Bang Muda khotbahkan 1 bulan yang lalu kalau nggak salah, bahwa yang terpenting itu adalah kasih gitu. Banyak keluarga-keluarga besar tapi nggak punya kasih. Tapi puji Tuhan kita dalam keluarga PKNB ini, kita diberkati Tuhan, kita punya kasih, dan kita juga dekat sama Tuhan. Itulah yang mau saya tanamkan juga nanti untuk anak-anak saya gitu kan Bang Muda. Jadi saya bersyukurlah bisa terlahir di keluarga Sembiring Guruk ini. Itu aja lah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Maria. Jadi Ki, ya Bang Uda. Coki gini nih, hari Jumat berarti si Dharma kecelakaannya. Iya Bang Uda. Nah hari Jumat itu nanti dikenang pasti sama si Dharma. Dia marah, Tuhan kenapa nggak kau tolong aku Tuhan, kenapa nggak kau tolong aku Tuhan. Nah kalau nanti kita kembali ke surga suatu waktu, terus di flashback hidup kita, baru kita ternyata bersyukur sekali aku Tuhan waktu itu aku kecelakaan. Kalau enggak pasti ada yang menimpa yang lebih hebat. Bersyukur sekali. Yang kita sangka hari ini keburukan bagi hidup kita, pasti kita bersyukur itu yang dikasih Tuhan yang jauh lebih baik untuk nanti ke depannya. Jadi jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa, kalau buruk kita jangan marah. Kalau senang, kita mengucap syukur. Jadi apa namanya lagunya Ki? Suka-sukamu Tuhan. Betul nggak Ki? Betul Bang Uda. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suatu waktu, Dharma akan bersyukur buat kejadian hari Jumat kemarin. Sekarang enggak. Itu kan pengalaman aku Ki. Waktu aku dipasang ring di jantung, marah kali aku. Marah banget. Kok Tuhan nggak bisa tolong sih ini, kok nggak bisa. Ternyata bersyukur sekali aku 10 tahun atau 12 tahun yang lalu pasang ring. Karena lewat pasang ring itu, hidup aku berubah, cara makan berubah, olahraga berubah, pola hidup berubah. Bukankah perubahannya jauh lebih baik? Lewat sentilan yang sedikit, menghasilkan perubahan yang lebih baik. Nah, Dharma pun begitu. Jadi, betul kata Maria tadi, dididik kita. Hari ini, kita merasa, aduh kok susah Tuhan. Tapi di susah kita yang hari ini. Pas nanti di sorga kita lihat, untung kau kasih susah aku Tuhan pada saat itu. Untung Tuhan kau kasih aku penyumbatan jantung. Kalau enggak aku lebih jahat dari yang sekarang. Nah ini hidup kita. Jadi jangan pernah menyesal buat apa yang kita alami hari ini. Ya Ki ya? Siap Bang Uda. Siap kan? Jadi kita dengar juga ini kesaksian dari Weni. Kulihat ada Weni di sini di Selipi. Kan Bibi udah di sana. Jadi Weni boleh kesaksian sedikit ini malam ini. Entah apa kejadian di Selipi, apa berita Bibi, semua di sana. Silakan, Dek. Di-unmute dulu Kak Uda, Kak Tua. Bisa nggak? Bisa. Shalom, Bang. Shalom. Shalom Kak Tua. Halo. Oke. Iya Kak Tua, siap. Dengar nggak, Dek? Dengar Kak. Dengar. Kok nggak ada suaranya ya? Ada. Dengar. Dek, dengar nggak, Dek? Dengar Kak. Dengar. Kok nggak denger ya? Aku dengar Kak. Lewat dulu deh Bang ya, soalnya aku nggak denger nih suaranya nih. Dengar. Aduh. Lewat dulu, Dek. Kakak nggak denger suaranya, Dek. Dengar kok, kami dengar. Oh iya, aku dengar. Halo? Ya Kak. Dengar kan, Dek? Iya, terima kasih. Iya, salam. Kesaksiannya ya puji Tuhan, Mama udah sehat, semua sehat, bebas corona. Terus, apalagi ya? Ya sehat-sehat aja kita semua, Bang. Oke. Mantap.
Udah. Udah, Bi. Itu kalau di tengah Bibi Mak Ramon mau ada kesaksian dikit, Bi, di tengah gendut. Jangan mute dulu, Bi. Alah, aku pun puji nama Tuhan ya, kita semua sehat-sehat. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Iya, kalau saya ini sekarang ini bagaimana ya, perjalanan saya kan nggak jauh, paling saya ke rumah mami, itu aja ya perjalanan saya. Kemarin tanggal berapa? 21. Kamis tanggal 20 ya. Hari Kamis itu kami kan kumpul rame-rame kan. Makanan pun nggak diatur. Pulangnya malam, saya nggak bisa tidur malam. Malam saya, kaki saya ini lurus gitu, tegang kali kakinya kan, sakit kali. Mungkin ada juga di hati kesel itu, kurasa itu, maka janganlah di hati kita ini jangan ada kesel-kesel gitu ya. Mungkin tahan hati saya susah bagaimana, saya nggak mengerti. Malam umat kaki saya. Jadi saya bangun, saya bilang, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Mungkin entah apa salah saya Tuhan, saya nggak mengerti, tapi ampuni saya Tuhan. Saya bilang, dulu saya udah pernah bilang jangan marah-marah kan ya. Karena gara-gara marah-marah aku pernah juga jatuh. Ini pun mungkin ada yang kesel ke kakiku kumat. Jadinya besoknya aku ke rumah sakit. Hari tanggal Jumat ke rumah sakit lah aku. Jadi aku bilang lah sampai diperiksa lah aku kan, Dok, aku bilang, kenapa sih Dok? Selama ini nggak pernah sakit kakiku Dok. Semalam aku nggak bisa tidur Dok. Lurus apa semua kenceng kali apanya ini. Terus dibilang dokter, emang jalan-jalan jauh kemana? Enggak Dok, aku di rumah aja Dok, bilang. Terus diperiksa dokter lah kaki ini kan, katanya. Udah gini, mungkin ayolah kamu diperiksanya lah, aku suruh periksa asam urat, suruhnya periksa asam urat, kolesterol sama ginjal. Jadi aku bilang, jadi kalau periksa itu bagaimana Dok? Kalau harus puasa, aku nggak mau puasa Dok. Jadi diperiksalah, sampai saat ini belum ku ambil apanya, asam uratnya belum ku ambil. Sore baru kelar diperiksalah asam urat sama fungsi ginjalku. Jadi diobati. Nah, itulah aku bilang sama Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan. Saya lebih banyak di rumah Mama lucu. Hari-hariku di rumah Mama dulu lah. Tadi jam 10 ke sana, pulang jam 4 ini tadi. Coba bayangin. Lebih banyak aku di rumah Mama dulu daripada di rumah sendiri. Jadi aku bersyukur di rumah Mama kami bisa bercerita-cerita, bisa ketemu, kemarin ketemu juga kami sama Marta sama Sari semua dalam keluarga besar. Saya bersyukur kepada Tuhan di mana semua kita ini di Junjung ini saya senang sekali dan tidak ada yang kena penyakit COVID, penyakit ini. Dan inilah bantulah saya di dalam doa, saya selalu berdoa kepada Tuhan, jadikan saya menjadi pelaku, biarlah sisa hidup saya ini Tuhan. Jadikan saya menjadi pelaku, jadikan perubahan di dalam kehidupan saya ini yang saya selalu doakan Tuhan. Saya rindu kali pemulihan dalam kehidupan saya dan saya yakin dan percaya siapapun kita yang tetap kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti menjaga, melindungi dia kalau sungguh-sungguh kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan saya bersyukur dalam ini sehat-sehat terus, tidak ada yang kita kekurangan. Walaupun ada kayak ini tadi saya juga merasa sedih ya kami tidak bisa datang mendengar berita Dharma ini ya. Kami mau sama Eda kan, Eda ayo kesanalah kita dari luar. Marahlah kakak, kita tanya nanti Usul katanya kan. Memang kata si Agustina, jangan ke sana Mak, di sana dekat kompik di apa mereka bilang? Wisma Atlet, Bi. Iya. Jadi aku pikir, maka kata Marta juga kakak tua ke sana di luar. Aku bilang juga Eda kita nanti di luar aja dia sudah hidup. Marahlah kakak kami. Jadi kami kalau ada nggak apa-apa dan kita diam aja di rumah kami, itulah kami di rumah. Jadi bantu kami bersyukur sehat kita semua ini sudah tua-tua kita ini masih sehat kita semua ya. Jadi inilah dosa. Dan kemarin datang juga pendeta ke rumah saya, saya sendiri di rumah waktu orang ini hari Kamis itu tiba-tiba datang pendeta ke rumahnya pendeta GBKP. Saya sendirilah di rumah gini karena Niko sama duduk saya di rumah. Aku kaget datang pendeta ke rumah ya. Jadi mari masuk pendeta, aku bilang dibawa lagi pisang cuy. Dibawa pisang. Apa pendeta? Iya aku mendatangi semua yang maksudnya kami sudah lama kita tidak ketemu.
lama kita ketemu, kita sudah tua dan saya rindu. Jadi dia berdoa dan foto kita katanya kan. Dan ini juga saya bersyukur di mana saya sangat senang sekali datang pendeta. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua dan saya senang sekali datang pendeta. Tidak saya sangka-sangka datang berupanya pendeta ini katanya datangi ya semua yang kami lansia. Yang lebih kan inilah jadi sekali lagi biarpun kita tidak temu. Saya hari ini di rumah terus dari jam 8 saya lihatlah siapa ini si Renita bawa firman Tuhan tadi di sekolah minggu jam 9 GBKP. Jadi hari ini penuh sama Eda kami nonton Erectus Pendeta. Hari ini adalah kerja kami dari pagi sampai sekarang Jumat ini. Cuma itu lihat hamba-hamba terjadi bersyukur kita kepada Tuhan. Tuhan tetap berikan kesehatan kepada kita. Luar biasa, Bi. Seharian kamu dengar firman Tuhan dari pagi. Pantas dari TV ini muka kamu berseri-seri kali kulihat. Muka kamu aja bersih, putih, bersih. Benar-benar karena seharian dengar firman Tuhan kan luar biasa. Itu Kiki, ada Kiki kulihat. Bagaimana 1 minggu ini, Ki? Bibi itu sehat kah? Gimana? Ya Bang, kamu tanya Mama aja langsung Bang. Gimana, Bi? Tengah sehat? Sehat nak. Hah? Sehat nak. Sehat? Sehat. Gimana, Bi? Halo? Kurang kedengaran suaranya, Bi. Dengar nak yang kuat suaranya. Sehat nakku. Oh, sehat. Masih di Bekasi, Bi? Bekasi nakku, masih Bekasi. Iya, sehat-sehat kamu. Untung ada Kiki yang jaga itu kan. Jadi sehat kamu semua di Bekasi. Dijaga terus, Bibi, Ki. Makin sehat kulihat dari sini juga. Makin gendut dia. Ya. Iya, Bi. Ajak jalan-jalan ke Bogor. Yang Iya, supaya Bang. senang, ajak jalan-jalan ke Bogor. Kemana, Ki? Iya, Bang. Iya. Nah, Coki. Ya, Bang, udah. Siapa doa syafaat ini? Kemarin kalau nggak salah Mama. Bibi tengah. Iya, tugasnya. Iya, Bi. Iya. Halo. Iya, Bi. Ngerana kam sekali, Kak. Ngerana kam sekali, ngerana. Halo, Bi. Bi Coki, kamu yang doa syafaat? Bukan. Siapa, Ki? Renita lah. Oke. Oh iya, Kaita betul. Iya, Renita. Oh. Mama Josapet. Mama Josapet. Mama Josapet. Mana dia? Nggak bisa, Ki. Bisa. Coki. Iya, Bang, udah. Mama Josapet nggak bisa. Mati nih, nggak tahu nih. Ada ini mati, Bang, udah. Kenapa? Ada di sini, tapi nggak kelihatan gambarnya. Tadi ada, begitu doa langsung nggak kelihatan. Jadi siapa doa syafaat ini, Ki? Ini kan minggu depan kan nanti si Chandra yang WL. Ya. Sama kita dengar kesaksian minggu depan khusus dari Chandra juga mengenai kelahirannya persis tanggal 17 Agustus buat anggota baru kan. Tapi minggu depan kita tunggu. Ya. Supaya bagaimana proses kelahirannya persis di Dirgahayu Indonesia. Iya. Rebecca. Iya, terus kalau doa syafaat siapa dong, Ki? Ini Mama Josapet langsung hilang dia. Iya. Ada Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta. Oh, ada, udah muncul, Bang, udah. Mama Josapet. Di-unmute dulu, Kak. Nongkap tutumin. Udah Bang ya. Minggu depan nih. Minggu depan. Kak udah. Kak Gini ya. Ini kalau ngomong semua susah nih, di-unmute aja semua, di-mute aja. Udah, Bang, udah. Di-mute aja, punya Pak Uda juga di-mute itu. Udah, Bang, udah. Kalau enggak, nanti suaranya kedengeran. Iya. Kak, tengah Nande Yosapet. Di-unmute dulu, Kak.
Mama Josapet. Halo. Mama Josapet. Ya, udah Kak. Udah mantap Kak. Mama Josapet. Oh, dari tadi gini kan nggak bisa-bisa Pak nyampainya. Jadi kan ini Mak Josapet doa syafaat. Aku rupanya. Iya Kak. Iya, banyak pokok-pokoknya ya. Satu dharma, satu pemulihan kesehatan dari tetap di tengah Mama Sri. Ya. Nah, terus penambahan anggota baru kita, anaknya Chandra Rahma hilang. Oh ya. Oh ya ada. Jadi itu pokok-pokok doanya. Kakiku Renita. Hai Bi. Kakiku aku sakit tadi pagi aku jatuh. Di mana kamu jatuh? Di ini kakiku lututku lagi dua kali aku jatuh. Ya. Oh iya Bi. Ah, itu. Jadi bisa di pokok-pokok doanya itu Mak Josapet. Baik. Nah, sebelum pokok-pokok doa kita panjatkan, ya paling nggak ada kesaksian sedikit dari Kamla 1 minggu ini kan. Pasti ada kesaksian. Aku udah sering kali ya dari Pekanbaru. Pak Ketua. Karena orang rindu kesaksian kebaikan Tuhan itu kan supaya impartasi yang ke Jakarta. Kalau nggak hebat Pekanbaru nggak. Aku berdoa ya bahwa semuanya Tuhan baik untuk kita semua. Nah. Kenapa? Kalau nggak hebat kesaksian di Pekanbaru kan nggak mungkin Abang Bapak Fani pun mau ke Pekanbaru terus. Berarti kan ada sesuatu yang dahsyat di sana. Ini Pak Pendeta udah di sini Pekanbaru Pak Pendeta. Belum, masih di Jakarta. Yalah, besok kita Bapak Pendeta baru ke Pekanbaru. Ada Kenapa, Dek? Berdoa syafaat Kak. Udah? Udah. Ya. Udah. Sebelum kita naikkan doa kita, walaupun mungkin mood ya, semuanya kita mau pujian, kita angkat kepada Tuhan. Aku berserah karena hanya Tuhan tempat kita yang bisa berserah. Dia tempat perlindungan kita, walaupun mungkin banyak kesusahan yang sedang ada pada saat ini yang mungkin di tengah-tengah keluarga kita, baik darah, tapi kita mau berserah bahwa Tuhan yang akan campur tangan semuanya untuk menghasilkan baikannya. Satu pujian kita aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Malam hari ini, Tuhan, kami bersyukur. Engkau ada tetap memelihara seluruh kehidupan keluarga besar. Sampai saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami naikkan rasa terima kasih kami kepada Tuhan yang begitu mengasihi dan mempedulikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah hari-hari yang kami lalui, kami tetap ada, keluarga besar kami mencari Tuhan. Engkau tempat perteduhan kami. Engkau tempat perlindungan kami. Hanya ada di dalam Engkau Tuhan, damai sejahtera yang dirasakan.
Terima kasih firman-Mu yang tersampaikan hamba-Mu adik kami Tuhan. Biarlah firman itu boleh bertumbuh dan berbuah bahkan di kehidupan kami sehari. Semakin hari Tuhan, semakin kami melakukan firman-Mu. Bukan hanya sebagai mendengar, tapi kami semua pelaku-pelaku akan firman-Mu. Sehingga pada saatnya nanti ketika Tuhan dapati kami satu persatu. Ketika Tuhan menjemput kami satu persatu Tuhan. Engkau dapati kami orang-orang yang taat, orang-orang yang setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersama Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami menyatukan doa kami buat adik kami Dharma Tuhan. Tuhan, semua yang terjadi, semua yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, adik kami ini, tidak pernah ada yang tidak baik maksud Tuhan. Pasti di dalamnya maksud Tuhan itu baik adanya Tuhan. Kami mohon kepada Engkau Tuhan. Kalau kemarin proses pemasangan sudah berjalan dengan baik, kami mohon kepada Tuhan. Engkau yang menyempurnakan kaki adik kami Dharma Tuhan. Lawalah dia dengan belas kasih Tuhan. Bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan baginya Tuhan. Biarlah Engkau menyembuhkannya dengan sempurna. Kami berdoa Tuhan buat bibi kami sekeluarga. Biar mereka tetap kuat bahwa semua tidak pernah salah Tuhan di dalam hal ini. Tuhan pasti bermaksud baik baginya. Engkau tolong semuanya. Engkau berikan kekuatan bagi bibi Udami sekeluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa tetap Tuhan saat ini mengingat kepada Abang Tengah Lias kami Tuhan. Engkau terus yang menyempurnakan kesehatannya. Engkau terus yang merawat tengah kami Tuhan. Biarlah terus tengah kami juga Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Lewat hal ini betapa Tuhan baginya Tuhan. Engkau sanggup menyempurnakan kesehatannya Tuhan. Bahkan bibi kami Tuhan, bibi Kiki Tuhan. Biarlah kami tetap menyerah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bibi kami Engkau sempurnakan kesehatannya. Bangkitkan iman percayanya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak baik untuk kami Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak baik di bibi tengah kami Tuhan. Engkau terus yang memberkati kesehatannya. Biarlah bibi tengah kami terus pengharapan pada Tuhan. Bahwa Tuhan mampu memulihkan dan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Kalau proses orasi daripada adik kami Rahmat Tuhan telah berjalan dengan baik. Kalau Tuhan telah mempersembahkan anak tengah-tengah keluarga adik kami Chandra dan Rahma. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami dan ini baik. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bibi kami, bibi Tuhan yang kakinya mengalami sakit karena jatuh pada hari ini. Tuhan, Engkaulah yang menyempurnakan kesehatan kaki bibi kami. Jamah dan rawatlah bibi kami Tuhan, sehingga boleh menikmati kakinya yang sehat, yang menopang tubuhnya dengan baik dan di masa tua bibi kami ini Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini Kau tidak tahu pergumulan yang sedang dihadapi kami satu persatu Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, tapi Engkau Allah yang Maha tahu. Mungkin ada yang tidak disaksikan, tapi Engkaulah Allah yang melawat kami semua. Engkau lebih besar dari persoalan kami. Engkau lebih besar dari apa dalam hidup kami. Kami menaruhkan seluruh orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menaruhkannya ke dalam tangan Tuhan. Di masa-masa seluruh orang tua kami ini Tuhan yang semakin terdekat kepada Tuhan. Engkau memberkati semuanya dengan kesehatan seluruh orang tua kami Tuhan. Mulai dari bibi tua kami,
Mama tengah kami, Bi Weni Tuhan, Mama Mamu Tuhan, begitupun Bi Kiki Tuhan, begitupun Bi Coki, baik Tuhan, Bi Ani, Mauda, Bibi Uda, dan Mama Rahim keluarga Tuhan. Kami hanya menaruhkannya ke dalam tangan-Mu. Aku serahkan seluruh orang yang kukasih, keluarga besarku dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau yang mampu melindungi kami dari virus ini. Engkau melindungi kami semuanya. Darah Yesus yang tutup box kami semuanya kemanapun kami berada, Tuhan. Seluruh orang tua kami, bahkan kami anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya. Seberapa pemeliharaan dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan yang mampu melindungi kami. Kami bersyukur sampai di bulan Agustus ini kami sehat-sehat bukan karena kuat kami, bukan karena kemampuan kami melindungi kami, tapi di atas segalanya tangan-Mu Tuhan yang melindungi kami semua. Sampai saat ini Tuhan kami boleh sehat, kami berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur gak Tuhan kalau Mama Rahim sekeluarga boleh tiba di Jakarta dengan baik dan selamat oleh perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kerinduan kami Tuhan. Bawalah seluruh keluarga besar kami ini Tuhan. Di dalam tangan kasihan Tuhan. Engkaulah perlindung kami. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Biarlah kami berjalan terus di dalam jalan Tuhan. Tuhan berkati terus pertemuan lewat Zoom ini. Diberkati kami. Membawa perubahan pertobatan yang sungguh bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini semua doa-doa kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya lebih apa yang kami berikan kepada Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi kami semua. Dan Engkau akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang dinaikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amin, Ki. Ya, Bang Uda. Amin. Coki. Ya, Bang Nanti Uda. pengumuman jadi minggu depan tetap Chandra, Firman Tuhan, Mama Josapet. Ya kan? Ya, doa Bang Uda. Doa nanti abang Bapak Fani pun boleh, Ki, Pekanbaru, Ki. Oke. Supaya dia doanya. Kita terima kasih kepada Mama Josapet yang doanya sungguh luar biasa, memberkati keluarga kita semua. Terima kasih buat Coki yang memberkati kita dengan firman Tuhan sore hari ini. Udah, Ki? Ya. Silahkan bersilaturahmi, Ki. Oke. Yang mau ngobrol silakan. Kebaktian kita minggu ini sudah selesai. Sampai minggu depan, harap bisa hadir lebih on time lagi dan lebih semangat lagi. Sampai jumpa semua. Salam sehat buat kita semua. Amin.